Salam dan selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir bersama di dalam ruang ibadah kita online pada hari ini. Bahkan saya percaya jemaat Tuhan benar-benar merasakan kebaikan Tuhan sehingga kita boleh mengambil bagian di dalam kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, bahkan rencana-Mu yang indah dalam setiap pribadi kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan kami yang berkuasa, bahkan Tuhan kami yang tidak pernah berubah dari dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Roh Kudus akan terus menjamah hati kami, bahkan Roh Kudus akan menerangkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada kita semua melalui firman yang saya telah baca untuk kita, dan saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita boleh saja menjadi letih, lesu, dan juga kita boleh menjadi lemah menghadapi setiap pergumulan maupun tantangan dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru kepada setiap umat yang percaya kepadanya, sehingga kita berjalan dan berlari semakin kuat, bahkan di bawah terbang oleh Tuhan dengan kekuatan sayapnya. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah. Dalam kehidupan kita seperti pada hari ini, kita tahu bahwa perubahan yang terjadi, yang kita tidak boleh jangka dalam kehidupan kita, bahkan di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berpegang pada firman Tuhan.
Karena firman Tuhan selalu memberikan arah dan petunjuk bagi kita untuk hidup diberkati dan berkemenangan. Firman Tuhan itu adalah merupakan petunjuk arah dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan, kita tidak akan memiliki petunjuk arah yang benar ya tanpa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah merupakan petunjuk. Firman Tuhan itu adalah merupakan guide dalam kehidupan kita. Dan tanpa firman Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan memiliki petunjuk arah yang benar. Jadi janji Tuhan kepada kita dalam firman-Nya, Tuhan memberikan kekuatan baru, bahkan Tuhan memberikan kelegaan. Pada waktu kita berhadapan dengan tantangan, janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan kelegaan. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita boleh memikirkan satu tema melalui firman Tuhan itu ini adalah kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan baru. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru kepada kita. Nah, saudara-saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini dalam Efesus. Nah, jika kita kuat hari ini, maka hal itu sebenarnya bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu bukan kekuatan kita. Tetapi kita kuat karena kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini firman Tuhan yang jelas. Nah, dalam ayat yang ke-11 dari Efesus pasal 6 ayat yang 11 ya, menjelaskan tentang peperangan rohani yang kita hadapi pada saat-saat ini. Dan artinya pada waktu kita berperang, kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang secara rohani pada waktu kita menghadapi segala tantangan, pencobaan, dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kekuatan yang baru apabila kita mengandalkan Tuhan dan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila kita menempatkan Tuhan terlebih dahulu, yang terutama dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan yang besar dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, jika Tuhan telah menang dan menjadi ketua ya barisan kita, maka kita adalah di barisan kemenangannya. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan Tuhan itu sudah menang dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupannya. Dan kita juga mengalami kemenangan yang Ia telah alami. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30, di sini mengatakan saudara-saudara, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan dan kelepasan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap umatnya. Ini janji Tuhan, di mana Tuhan Yesus selalu membuka tangannya untuk mengundang kita datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan kita yang mampu memberikan pertolongan kepada kita.
Nah, saudara-saudara, setiap kali kita merasa letih lesu dan berbeban berat, kita seharusnya datang mencari Tuhan. Kita seharusnya datang mencari Tuhan, mencari wajah-Nya dalam doa dan bersekutu bersama, baik melalui ibadah maupun persekutuan keluarga, supaya kita mengalami kelegaan dan menerima kekuatan yang baru. Karena Tuhan berjanji kepada setiap umat-Nya, di mana Dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Nah, pada waktu kita mengalami tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, pada saat itulah kita harus lebih banyak berdoa dan memuji, menyembah Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan baru. Hanya apabila kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan baru dan kemenangan yang Ia telah sediakan kepada kita. Itu sebabnya janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan, dan kita akan semakin lemah dan tidak berdaya kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada setiap umat-Nya pada waktu kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan kita. Seperti pada hari-hari ini, kita berhadapan dengan suasana yang sangat menakutkan. COVID-19 adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksudkan adalah sama seperti kita mengalami kepuasan oleh air yang segar dari rasa dahaga, yaitu akibat panas terik matahari. Dan pada waktu kita disegarkan oleh air yang kita ambil, kelegaan yang dimaksudkan sama seperti kita mengalami kepuasan oleh air yang segar. Nah, saudara-saudara, kita akan mengalami kelegaan dalam roh dan hati kita setiap kali kita mengalami hadirat Tuhan. Apabila kita mengalami hadirat Tuhan, apabila hadirat Tuhan itu turun di atas kita, di dalam hidup kita, ya, saudara-saudara, kita akan mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Karena hati kita adalah sumber yang memancarkan kehidupan kita. Suasana surgawi akan memenuhi hati kita. Kekuatan baru akan kita alami dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita boleh ataupun bagaimana kita dapat mengalami kekuatan dan kelegaan daripada Tuhan? Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-45. Mazmur 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita mencari firman Tuhan ataupun mencari wajah Tuhan, maka pada saat itulah kita akan hidup dalam kelegaan. Pada waktu kita mencari wajah Tuhan, pada waktu kita mencari firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka pada waktu itulah kita akan mengalami kelegaan. Bukan hanya sekali saja, tetapi kita akan mengalaminya setiap hari. Setiap hari, saudara. Kelegaan, kepuasan dalam diri kita yang Tuhan berikan karena kita senantiasa mencari wajah-Nya. Karena kita senantiasa
meletakkan seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga 16. Ya, kalau kita baca ayat ini, kita harus mencari Tuhan dan makan firman Tuhan. Jika manusia jasmani kita memerlukan makanan jasmani, saudara, maka manusia rohani kita juga memerlukan makanan rohani. Itulah firman Tuhan. Makan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menempatkan firman Tuhan itu sebagai kekuatan kita, sebagai kebenaran kita yang harus kita simpan di dalam hati kita. Manusia rohani kita harus kuat, saudara-saudara, dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini yang sedang mengamuk, yang sedang sangat mengamuk sekarang ini di mana-mana, khususnya di negara kita Malaysia ini juga. Itu sebabnya kita harus selalu mencari wajah Tuhan sebagai kekuatan kita, mencari firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan petunjuk jalan bagi kita. Hanya firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Hanya firman Tuhan sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan kita. Petunjuk arah dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bergembira dan bersukacita setiap kali firman Tuhan akan selalu berbicara kepada kita secara pribadi. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Yaitu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kekuatan kita melawan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, yang mengancam kehidupan kita seperti pada hari-hari ini. Dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia menjadi kuat bukan karena makanan jasmani bagi tubuhnya sahaja, tetapi manusia juga memerlukan makanan rohani bagi rohnya. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesegaran baru dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah merupakan kekuatan baru yang akan menguasai kehidupan kita setiap waktu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29 hingga ke-30, kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera apabila kita pikul kuk yang Tuhan pasang. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Kuk biasanya dipasang pada sapi, kuda sebagai alat pengendali yang akan mengendali langkah dan jalan sapi dan kuda tersebut. Firman Tuhan adalah yang dapat mengendali jalan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah petunjuk jalan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Karena melalui firman Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru dalam jiwa kita,
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita harus selalu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Kehidupan kita harus dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Karena firman-Nya yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena kita hidup bukan lagi ditentukan dari diri kita sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah ketenangan dan kelegaan yang kita perolehi dari Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam diri kita. Itulah ketenangan dan kelegaan yang sejati karena kita memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kitab Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Di mana ayat ini berisi tentang teguran Tuhan kepada umatnya di Yerusalem untuk kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan. Kita tahu umat Tuhan ini dalam sejarah kehidupan orang Israel, mereka selalu jatuh bangun, mereka selalu memberontak. Ya, tetapi ada teguran Tuhan kepada umatnya pada waktu mereka berada di Yerusalem untuk kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan, di mana mereka dulu hidup sentiasa dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, sehingga memasuki tanah Kanaan, di the promised land. Ini janji Tuhan kepada mereka. Ya, mereka kembali kepada jalan yang benar, sekalipun mereka berhadapan dengan banyak tantangan. Seperti pada hari-hari ini, kita juga mengalami tantangan yang kita hadapi, yang kita tidak boleh jangka. Tetapi Tuhan membawa kita untuk mencari wajah-Nya. Tuhan berbicara melalui perantaraan Nabi Yeremia supaya orang Israel kembali kepada jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari luar kehendak-Nya. Saudara-saudara, teguran Tuhan sangat jelas. Nasihat daripada firman Tuhan adalah sangat jelas supaya kita kembali daripada jalan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan mencari wajah Tuhan untuk menuntun kita, memberikan kemenangan kepada kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena apabila tersingkap, maka firman Tuhan akan selalu memberikan terang dan pengertian kepada kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan kita. Itu dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dan 130. Firman Tuhan, ya, pengertian kepada firman Tuhan. Kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu selalu memberikan petunjuk jalan. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita untuk melangkah, akan memimpin kita kepada jalan yang benar, yang akan memberikan petunjuk yang benar kepada kita, sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang sangat sukar pada hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bergantunglah dengan firman Tuhan setiap saat. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Simpan firman Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan itu. Bergantung sepenuhnya dengan firman Tuhan setiap hari.
setiap saat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Waktu kita membaca dan melakukannya, firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Kekuatan kita yang baru itu adalah daripada firman Tuhan. Dan membuat kita berbeda. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara, maka Kristus itu sendiri yang dimanifestasikan di dalam diri kita, yang akan menerangkan, bahkan Kristus itu sendiri akan menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang boleh dilihat oleh orang lain. Mereka akan membaca, mereka akan melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, maka dunia ini akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kitab Zakaria pasal 4 ayat ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bangkit dan berkemenangan. Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bangkit dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong kita yang mendiami hati kita, dalam diri kita, yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dan mengalami kemenangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jika kita merasa saat ini kita sedang lemah, tidak mampu dan tidak berdaya, maka saat ini, saudara-saudara, izinkanlah Tuhan masuk ke dalam hatimu. Izinkanlah Tuhan masuk dalam hati kita untuk menyatakan kuasa kebesarannya, supaya kita bangkit dan mengalami kekuatan yang baru. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, justru dalam kelemahan kitalah kuasa Kristus menjadi sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, setiap hari kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Karena setiap hari kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu. Karena kuasa Allah kita hidup, karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan kita akan mengalami kekuatan. Karena kuasa Allah yang ada di dalam diri kita, melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, dan kita akan mengalami kekuatan baru setiap hari, bahkan setiap waktu dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena kuasa Allah, Tuhan akan
memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. Dan Dia akan melindungi kita karena kuasa-Nya yang besar. Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Sekalipun kita mengalami kesengsaraan, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru dalam kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan, sehingga kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Ini saudara-saudara, bahwa sekalipun kita mengalami kesengsaraan, sekalipun kita mengalami kesukaran di masa-masa sekarang ini, dan kita percaya bahwa Tuhan kita bekerja. Allah kita tidak duduk diam. Tuhan kita tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, bahkan dalam apa yang kita hadapi. Dan saudara-saudara, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 12, setiap pergumulan, tantangan, dan ujian yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahnya untuk membawa kita naik kepada level yang lebih tinggi, di mana kita akan mengalami berkat dan mahkota yang tersedia. Setiap pergumulan, tantangan, dan ujian yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahnya untuk membawa kita kepada satu tahap yang lebih tinggi, di mana kita akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana kita akan mengalami berkat dan mahkota yang tersedia untuk kita. Ini janji Tuhan, karena Tuhan kita turut bekerja dalam setiap perkara yang terjadi. Seperti hari-hari ini, kita percaya Tuhan punya rencananya yang indah dalam setiap pribadi kita untuk mengalami kuasa dan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga 8 dan 10. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Itu sebabnya Dia menghendaki agar kita tetap menuruti firman-Nya dan tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita berkemenangan. Tuhan tahu kekuatan kita. Oleh sebab itu, Tuhan inginkan supaya kita tetap berpegang kepada firman-Nya dan jangan meninggalkan Tuhan, supaya kita akan tetap berkemenangan. Itu adalah merupakan firman Tuhan, mengajar kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan kita, hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya, bahkan melalui firman Tuhan. Orang yang menang dan bertahan sampai akhirnya bukanlah orang yang paling kuat ataupun paling perkasa, tetapi orang yang senantiasa menuruti firman Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Orang yang demikianlah yang akan memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka yang mengalami kekuatan dari Tuhan itu adalah mereka yang senantiasa menuruti firman dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Menuruti firman Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Sebab itu saudara-saudara, saya percaya bahwa tema kita pada hari ini yang mengajar kita tentang bagaimana kita tetap setia mengikuti
Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kekuatan baru dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 hingga 31 membawa kita memahami tentang kekuatan baru dari Tuhan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah berfirman kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus akan menempatkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan hamba-Mu berdoa agar seluruh umat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada saat ini akan mengalami berkat, bahkan mengalami kuasa Tuhan yang telah diperolehi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.